Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur di antaranya. Villa di Kota Batu roboh usai diterjang longsor. Akibat peristiwa tersebut, 6 orang penyewa villa menderita luka. Polisi tetapkan Pak Sutri yang diduga mencoba bunuh diri bersama anaknya sebagai tersangka. Mereka diduga nekat ingin mengakhiri hidup karena lilitan utang pinjol. Ratusan sapi milik warga Magetan terjangkit penyakit mulut dan kuku. Saudara, sebuah villa di Kota Batu roboh usai tanah di sekitar pondasinya longsor. Meski terluka, 6 wisatawan sekeluarga yang menyewa villa tersebut selamat. Bangunan villa di Oro-Oro Ombo, Kota Batu ini roboh menyusul tanah longsor di bagian belakang bangunan. Bangunan 2 lantai ini rusak berat meski tidak sampai rata dengan tanah. Sebelum peristiwa terjadi, hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Beruntung saat villa roboh, seluruh penghuninya bisa menyelamatkan diri meski sebagian tertimpa material bangunan. Villa tersebut disewa oleh salah satu keluarga wisatawan asal Bekasi, Jawa Barat yang terdiri dari 6 orang. Para korban yang terluka menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Saya panggil, Lek. Dia keluar dari kamar. Langsung didengar suaranya, longsor gitu. Langsung turun kami ke bawah. Nah, istri udah di villanya kan nggak terlalu luas ya. Jadi dekat pintu, istri udah gendong anak saya yang paling kecil. Saya tarik pintu itu, istri saya turun, keluar, kami nggak sempat lagi. Saya sempat ngambil anak saya yang perempuan. Itu langsung terguling-guling kami. Itu kejadian sekitaran jam 7-an lah. Itu yang gerimis-gerimis itu. Di lantai 2 itu ya posisinya berarti? Lantai 2 saya manggil Lek saya, turun langsung lantai 1. Itu udah pas turun itu kami udah gitu. Udah buka pintunya udah susah. Dari 6 korban yang dirawat di rumah sakit, 4 orang diantaranya mengalami luka ringan, sementara 2 korban lainnya masih menjalani perawatan lanjutan. Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu. Saudara, banjir yang membawa material lumpur dan bebatuan dari atas gunung menerjang jalur Pantura Situbondo. Tak hanya merusak bangunan di pinggir jalan, banjir juga mengakibatkan jalur Pantura penghubung Surabaya-Bali lumpuh 5 jam. Akhirnya meluap ke jalan dan ada truk. Banjir menerjang jalur Pantura di Kecamatan Bungatan Situbondo Selasa malam. Banjir limpasan dari Gunung Ringgit di sisi selatan jalan menerjang jalur Pantura di 4 titik. Tak hanya beraliran deras, banjir juga membawa material lumpur dan bebatuan sehingga membuat panik warga sekitar. Terlebih banjir sampai menerobos ke permukiman warga hingga mengakibatkan kerusakan di sejumlah bangunan. Airnya dari barat, dari gunung ya. Ini kan memang tempatnya cuma, tapi tidak kuat deh nahan airnya sama batu yang keluar. Berarti dari atas gunung Bu ya? Iya, dari gunung. Tadi hujannya gimana Bu? Hujannya deras memang. Dari jam berapa Bu hujannya? Jam habis maghrib. Nyampe sekarang ini dah. Terjangan banjir membuat jalur Pantura penghubung Surabaya-Bali lumpuh selama hampir 5 jam karena bertepatan dengan momen malam pergantian tahun. Sejumlah alat berat langsung diturunkan untuk menyingkirkan material sisa banjir agar jalan segera bisa dilewati. Banjir yang kemudian melewati jalan dan jalan itu akhirnya menghambat akses transportasi jurusan Surabaya-Bali. Kemudian yang sampai airnya meluber di atas jalan raya ada 4 tempat. Di antara adalah Kelatakan dekatnya pom bensin itu, kemudian di dekatnya Hotel Sansui, kemudian di pintu masuk Pasir Putih, tepatnya di Watu Kenong, dan yang paling parah terjadi di Kembang Sambi sebelah timur pom bensin Kembang Sambi yang mengakibatkan macet total. Hingga Rabu dini hari,
jalur lalu lintas berangsur bisa dilewati oleh kendaraan. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, Kepolisian Resort Mojokerto Kota menggerebek sebuah rumah indekos yang disewakan sebagai lokasi perbuatan mesum. Polisi menggerebek 3 pasangan bukan suami istri yang diantaranya masih di bawah umur. Kan ini privasi, Kak. Rumah kos yang berada di Jalan Empulana, Kelurahan Kedungdung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, digerebek petugas Mojokerto Kota. Petugas langsung menyisir kamar-kamar kartu identitas diri, petugas memeriksa isi kamar dan barang-barang kos. Hasilnya, 3 pasangan tanpa ikatan berduaan di dalam kamar. Di antaranya bahkan masih petugas ini usai mendapat informasi dari masyarakat kalau tempat tersebut dijadikan ajang mesum pasangan bukan suami istri. Pemilik kos sengaja menyewakan kamar secara harian seharga Rp200.000. Guna pemeriksaan lebih lanjut, 3 pasangan bukan suami istri langsung diamankan ke Mapolres Mojokerto Kota. Petugas juga membawa pemilik kos untuk dimintai keterangan. Gabungan dari Sabara, dari Intel, dan Reskrim melaksanakan pengecekan langsung ke lokasi. Dan di sana didapati ada 3 pasangan yang bukan suami istri di dalam kamar. Bahkan salah satunya ada yang di bawah umur. Setelah itu langsung kita bawa ke Polres Mojokerto Kota untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut. Polres Mojokerto Kota akan terus melakukan razia penyakit masyarakat dan mengimbau warga untuk segera melapor jika mencurigai dan mendapati rumah indekos yang dijadikan lokasi mesum. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Polisi tetapkan Pak Sutri yang diduga mencoba bunuh diri bersama anaknya sebagai tersangka. Mereka diduga nekat ingin mengakhiri hidup karena lilitan utang pinjol. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.